bagaimana akhir pekan kalian? Tetap sehat dan semangat ya! Nah, untuk menambah semangat Mitra Kampus selama 30 menit ke depan, saya Yohana Desi akan menemani Mitra Kampus untuk menyaksikan tayangan seputar dunia kampus dan mahasiswa dalam program kesayangan kita, Berita Kampus. Program ini merupakan hasil kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Undip dengan TV Borobudur Semarang. Selama sepekan ini, tim liputan Berita Kampus telah berhasil menghimpun liputan yang menarik yang dikemas secara informatif, gaul, dan menginspirasi. Seperti liputan mengenai daerah Tembalang yang mengalami kekeringan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sosial di bidang pendidikan, serta liputan cover dance competition yang pastinya seru. Dan berikut ini Berita Kampus selengkapnya. Mitra Kampus, air merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia sehari-hari. Bayangkan jika tidak ada air. Nah, kondisi inilah yang terjadi di kawasan Tembalang. Berikut liputan selengkapnya. Musim kemarau membuat wilayah Tembalang kekurangan air. Sumur-sumur mulai kering, air PDAM tidak berfungsi, bahkan pompa air sumur tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal, daerah ini banyak dihuni mahasiswa yang indekos. Kekurangan air seperti saat ini banyak dikeluhkan mahasiswa. Aktivitas mereka seperti mandi dan mencuci menjadi terganggu. Ya kira-kira udah sebulan sih, sejak awal September sampai sekarang. Ya intinya paling yang utama itu nggak bisa mandi, terus nggak bisa buang air besar, itu yang paling intinya. Terus nggak bisa nyuci. Sementara itu, kondisi ini menguntungkan bagi pedagang isi ulang air minum. Omset penjualan naik karena banyak mahasiswa yang membeli air untuk digunakan mandi. Omsetnya nambah, biasanya dulu sekitar rata-rata 60, sekarang bisa jadi 80 per hari. Per galon. Ini untuk warung sama anak-anak kos gitu. Tapi dulu sih ada kemarin 2 hari kemarin ada yang anak sini minta dikirimin air, tapi mintanya banyak satu tangki. Katanya buat apa itu? Isi bak mandi itu. Kondisi ini tentu sangat memberatkan bagi mahasiswa. Keuangan mereka membengkak karena harus dibagi dengan kebutuhan yang seharusnya tidak ada. Afra Widya Wirati, Lucia Pravitasari, Tim Liputan, Berita Kampus. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, Himpunan Mahasiswa Peduli Sosial mengadakan kegiatan yang diberi nama Warung Belajar. Kegiatan belajar ini ditujukan bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Warung Belajar adalah kegiatan sosial yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Peduli Sosial Universitas Diponegoro. Kegiatan yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat ini diikuti sekitar 30 siswa SD dan SMP di daerah Sambiroto yang ingin belajar bahasa Inggris dan matematika. Pengajarnya sendiri berasal dari para mahasiswa yang bergabung secara sukarela. Kalau pengajar sendiri sih sebenarnya banyak ya, di luar Undi pun ada. Kalau di Undi pun ada dari FISIP, ada dari MIPA juga ada dari perikanan, terus dan lain-lain. Dan kita emang tujuannya mengarah ke pendidikannya, bukan mengarah ke sistem teknologi atau apa-apa, yang kita mengarah ke pendidikannya. Jadi kita fokus ke pendidikannya, apa sih yang kita ajarkan sekarang tuh bukan apa-apa. Soalnya ini kan programnya juga program untuk mahasiswa untuk ke arah masyarakat, pengabdian masyarakat gitu. Rupanya tidak ada syarat khusus untuk menjadi relawan di Warung Belajar ini. Yang diperlukan hanya kemampuan untuk berbaur dengan anak-anak dan penguasaan terhadap pelajaran SD dan SMP. Di samping itu, para mahasiswa yang tergabung sebagai tenaga pengajar mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Manfaatnya ya, aku juga belajar banyak dari anak-anak semuanya gitu ya, tentang materi yang dulu-dulu juga aku otomatis aku juga mengulang kembali, belajar kembali gitu ya. Terus juga belajar cara menghandle anak-anak gimana, terus menguasai kelas kecil ini gimana itu. Mitra Kampus, adanya kegiatan semacam ini diharapkan mampu menginspirasi mahasiswa untuk turut berkecimpung dalam kegiatan sosial lainnya. Rani Wijayanti, Karina Puspadiati, Tim Liputan Berita Kampus.
Mitra Kampus bingung setelah lulus mau kemana? Jangan khawatir, karena kali ini tim liputan Berita Kampus akan memberikan pengetahuan mengenai prospek kerja yang bisa diambil setelah lulus nanti. Gelar akademik tidak cukup menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Persaingan yang ketat serta sempitnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyak terjadinya pengangguran. Pengetahuan akan dunia kerja wajib dimiliki bagi para pencari kerja. Nah, kali ini teman-teman kita dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro mencoba memberi pemahaman bagi para lulusannya bagaimana cara mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu melalui seminar nasional. Kita itu sebenarnya yang pertama yang mendasari kita mengadakan kegiatan ini itu usulan dari para alumni yang ingin mengadakan dari HMK itu ingin mengadakan kok HMK dari Kelautan itu nggak pernah mengadakan seminar prospek. Jadi mereka itu tidak tahu bagaimana kelanjutan mereka itu seperti apa. Terus nanti kita tuh setelah lulus mau kerja di mana, kiat-kiat menjadi orang sukses itu gimana? Ya, sebenarnya aku kan salah satu mahasiswa di semester 7 gitu. Jadi insya Allah tahun depan lulus. Jadi alhamdulillah sudah mulai membuat sebuah life plan rencana hidup mau seperti apa. Kemudian salah satunya sebenarnya di kelautan itu mau jadi apa sih gitu kan. Memang di kelautan pada hari ini yang pertama prospeknya jelas menjadi seorang peneliti gitu. Kemudian yang kedua bisa sebagai entrepreneur, yang ketiga kita masuk dalam dinas atau kementerian-kementerian di Indonesia. Yang keempat kita masuk dalam lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat LSM atau NGO gitu. Era globalisasi sekarang memang menuntut kita bisa bekerja penuh kemampuan, baik itu dalam perusahaan atau entrepreneur. Marliana Nasution, Mujahidah Nisa, Tim Liputan Berita Kampus. Setelah jeda komersial berikut ini, kita akan kembali dengan liputan yang menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana.